Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhira TV dimanapun berada, Bismillah. InsyaAllah pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kajian bedah buku Saatnya Untuk Menikah, dan masih membahas di bab pertama tentang khitbah atau meminang, dan masuk kepada poin 4 ya. Tetap menjaga jarak sampai akad nikah. Maka ada antara penjelasannya bahwa dalam masa meminang menuju pernikahan, keduanya, yakni antara laki-laki dan wanita, tidak boleh berhubungan, berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun melalui media. Kalau dengan istilah sekarang itu chattingan, DM-an, inboxan. Kecuali jika ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Semisal menanyakan alamat, keperluan dan persiapan pesta pernikahan atau walimah yang mungkin sifatnya mendesak, yang mungkin tidak bisa dibahas, harus menunggu waktu bisa bertemu, misalkan harus dibahas secara singkat sehingga melalui media, ataupun keadaan-keadaan darurat lainnya yang menurut syariat Islam dibenarkan. Dan di sini titiknya yang dimana menjadi masalah pembahasan ini, banyak di antara lelaki dan wanita yang sedang menempuh perjalanan dalam pernikahan, yang keduanya baru mengenal ketika si laki-laki datang ke rumah untuk meminang. Maka ketika si laki-laki datang untuk bahasanya meminang ataupun melamar ataupun mungkin khitbah, maka keduanya tetaplah dua manusia yang belum halal, yang masih haram, yang tidak boleh melakukan kecuali sebatas hanya yang dibolehkan oleh syariat, yakni berbincang dengan ditemani oleh mahram si wanita tersebut atau mahram dari laki-laki tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa keduanya belum sah sebagai suami istri. Karena banyak juga di antara laki-laki dan wanita yang dia dalam proses menempuh perjalanan pernikahan belum sampai meminang, belum juga melamar, hanya mungkin dengan istilah pacaran, tapi seolah-olah hubungan dia sudah seperti halnya suami istri. Boleh melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, seperti mungkin sentuhan, pelukan, ciuman, bahkan sebagai alasan juga dibolehkannya hubungan suami istri atau berhubungan intim. Padahal statusnya belum juga menikah, belum juga melamar. Inilah suasana yang terjadi di sekitar kita, yang kita berharap pada Allah semoga melalui majelis-majelis ilmu yang membahas masalah-masalah seperti ini mulai menjadi sebab hidayah untuk mereka, sehingga mereka mulai tersadarkan bahwa jangankan mereka yang masih pacaran, orang yang sudah meminang saja itu tidak boleh melakukan perbuatan di antara mereka yang melanggar syariat. Secara sederhananya, selama belum akad nikah ditunaikan, maka semua aktivitas yang layak dilakukan oleh suami istri tidak boleh dilakukan. Apa saja perbuatan yang dilakukan oleh suami istri? Di antaranya sentuhan, ciuman, pelukan, bahkan berhubungan intim. Dan saya pernah menjelaskan bahwa zina itu bukan hanya dengan memasukkan farji kita kepada farji wanita, tapi tangan kita, mata kita, telinga kita, dan anggota tubuh kita lainnya juga, kata Nabi SAW, berpeluang untuk melakukan zina. Zina mata dengan melihat sesuatu yang haram, zina tangan dengan menyentuh sesuatu yang haram. Semua yang haram, maka ini termasuk perbuatan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Catatannya,
maka selama seseorang laki-laki belum menunaikan akad nikah di hadapan wali si wanita tersebut, maka hubungannya tetap haram. Si wanita haram bagi laki-lakinya, laki-lakinya pun haram bagi wanitanya. Makanya hubungan intim yang halal dan haram bedanya cuma satu hal. Bedanya cuma 1 menit. Apa bedanya? Ketika akad nikah berlangsung. Sebelum mengucapkan akad nikah, maka semua hubungan itu haram. Tapi setelah akad nikah, semua hubungan dilakukan menjadi halal. Ketika haram, mendapatkan dosa konsekuensinya. Ketika halal, mendapatkan pahala konsekuensinya. Beda tipis. Kayak kita nih, bawa pulang, kita datang ke toko baju misalnya. Apakah kita boleh bawa pulang pakaian tersebut ke rumah kita? Jawabnya boleh. Kapan? Ketika selesai menyelesaikan transaksinya. Sudah membayarkan harga yang ditentukan. Sudah melunasi pembayarannya. Boleh kita bawa pulang, pakai, atau kita kasih ke orang lain juga boleh. Tapi ketika belum menyelesaikan pembayarannya, belum menunaikan transaksinya, belum membayarkan nominalnya, tentu pihak kasir ataupun pegawai tersebut bakal satpam akan melarang. Kalaupun kita maksa untuk bawa keluar toko tersebut atau kita bawa pulang, kita akan disebut halik. Orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat jahat, orang yang berkriminal. Kan sama-sama dibawa pulang, tapi beda hukum. Yang satu mah boleh karena sudah bayar, yang satu mah nggak boleh karena belum bayar. Seorang wanita boleh dibawa laki-laki kalau sudah dinikahi. Kalau belum dinikahi maka tidak boleh. Sebetulnya hal sederhana seperti ini kita bisa memahami. Tapi terkadang lemahnya iman membuat kita sulit untuk memahami dan mengamalkan. Makanya di antara konsekuensi lemahnya iman karena mulai jauhnya hati kita dari majelis ilmu. Sudah jarang mendengar telinga kita dengan nasihat-nasihat. Sudah juga jarang mendengar tentang ilmu. Sehingga ketika dinasihati tentang kesalahannya tidak mau menerima. Diberikan saran tidak mau memahami. Jadi sebelum akad nikah ditunaikan antara laki-laki dan wanita tetap haram. Ketika sudah akad nikah dilakukan maka menjadi halal dan semuanya berpahala. Kita lanjutkan, karena mereka berdua ketika belum menunaikan akad nikah maka mereka belum halal sampai keduanya melangsungkan akad nikah. Sehingga setiap hubungan yang dilakukan sebelum akad nikah atau pernikahan disebut maksiat dan hukumnya haram yang akan berbuah dosa bagi pelakunya. Dan setiap dosa akan menghasilkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan dosa itu setiap dilakukan oleh seorang hamba, maka ia akan merusak kehidupan pelakunya secara perlahan namun pasti. Hingga dia pun menjadi sebab terhalangnya keberkahan rezeki si pelakunya. Bahkan salah satu efek samping dari dosa yang dilakukan sebelum pernikahan adalah akan menghilangkan keberkahan pada pernikahan dan rumah tangganya nanti. Waliyadzubillah. Konsekuensi setiap dosa yang kita lakukan secara pribadi ataupun ketika kita menjalin hubungan dengan wanita yang bukan istri kita, dengan wanita yang belum halal untuk kita, maka semua itu akan berbuat dosa dan dosa akan mendatangkan azab Allah. Dan di antara sebab dosa juga akan menjadi terhalangnya keberkahan rezeki. Mungkin kita dapat rezeki dari Allah, tapi rezekinya nggak berkah. Sekali lagi, kalau kita mencari rezeki nggak berkah, untuk apa kita cari rezeki? Tujuan kita untuk mencari rezeki Allah untuk apa? Agar kebutuhan kita tercukupi. Tapi ketika dosa kita malah menyebabkan hilangnya keberkahan dalam rezeki yang kita dapatkan, maka harapan kita untuk tercukupi kebutuhan dari rezeki tersebut tidak akan terwujud. Lalu untuk apa kita? Seperti gini, ngapain kalian ngambil air di masjid karena kita mungkin lagi kosong airnya, pakai ember yang bolong? Ya capek-capek ya, pingin capek saja, percuma. Ya, ambil penuh sampai tengah jalan udah habis karena
airnya tumpah-tumpah kan gitu. Untuk apa kita capek-capek bekerja, berdagang, berbisnis, berusaha, dan semisalnya. Tapi rezeki yang kita pegang tidak berkah disebabkan dosa yang kita lakukan. Bahkan saya pernah dapat suatu pengalaman kehidupan dari seseorang yang berkonsultasi bahwa, Ustadz, saya sudah hampir menjalani rumah tangga ini 4 tahun ini, Ustadz. Ini adalah tahun keempat kami menjalani rumah tangga. Tapi kami merasakan dulu sebelum kami hijrah 3 tahun di awal pernikahan kami merasa tidak harmonis. Sering bertengkar, sering cekcok, sering salah paham. Ingat, di dalam rumah tangga wajar ada masalah. Tapi ketika masalah tersebut terulang lagi, dan tidak ada penyelesaian dan tidak ada perubahan yang baik di antara keduanya, maka ini bisa menjadi penyakit dan harus segera dicari penyakitnya dan agar bisa diobati. Ternyata bisa jadi itu menjadi sebab Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kalian disebabkan dengan kesedihan, ketidakharmonisan tersebut. Karena bisa jadi itu disebabkan dosa yang pernah kalian lakukan di masa silam. Nah, saya tanya, apakah yang kalian pernah lakukan dulu? Ya Ustaz, betul, kami pernah pacaran selama 3 tahun. Mungkin ini cara Allah menghapuskan dosa-dosa saya. Bisa jadi. Maka disebabkan dosa tersebut, mungkin akhirnya keluarganya tidak terasa harmonis di 3 tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah ketika dia sudah bertaubat, kemudian beristighfar, dan dia mungkin sekarang berhijrah, Allah gantikan kesempitan dengan kelapangan. Allah gantikan keburukan dengan kebaikan. Allah gantikan kesengsaraan dengan kebahagiaan. Mending 3 tahun dibayar dengan 3 tahun. Ada juga yang pacaran cuma setahun, sengsaranya seumur hidup. Bahkan bisa menyebabkan pernikahannya berantakan, putus di tengah jalan, bercerai di saat waktu yang tidak diharapkan. Inilah pemirsa Khair TV dimana berada, bahwa tentang pernikahan bukan soal kita sudah siap nikah karena udah punya uang. Makanya di antara kriteria mewajibkan seorang laki-laki layak untuk menikah adalah ketika al-ba'ah. Dengan kata sahabat Abdullah bin Abbas, al-ba'ah itu maknanya 2. Mampu melakukan hubungan intim, maksudnya dia memahami fikih, ilmu yang dia bisa amalkan terkait dengan berhubungan intim, misalkan adab-adabnya, membaca doa, berwudu dulu misalkan, dan ketika dia mau menambah hubungan intimnya dia berwudu lagi, dan doa-doa yang lainnya, dan termasuk adab-adab yang lainnya. Dan yang kedua, makna al-ba'ah adalah mampu untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, walau bisyatin, ya, meskipun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Jadi di sini makna ba'ah itu 2, memahami ilmu dan punya bekal. Sekarang banyak di antara kita yang menikah hanya punya 1 kriteria, yaitu apa? Punya uang, punya modal, tapi nggak punya ilmu. Ilmu bisa menyelamatkan kita di akhirat, bahkan di dunia. Tapi harta belum tentu. Kalau digunakan dengan cara yang benar bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak benar, kalau tidak bisa mengolah dengan ilmu, menggunakannya dengan baik, tidak akan menyelamatkan kedua-duanya. Karena seorang istri tidak hanya butuh nafkah harta, tidak hanya dicukupi kebutuhan hartanya, tapi diberikan kebutuhan ilmu. Karena perintah Allah Azza wa Jalla kepada para suami adalah melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka, yang bahan baku neraka dari manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, kita masuk pembahasan selanjutnya. Hindari ritual yang bukan berasal dari Islam. Salah satu ritual yang berasal bukan dari Islam yang aneh, ya, malah sering dilakukan juga oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam,
di saat khitbah adalah tukar cincin atau dengan istilah tunangan. Sebetulnya banyak di antara ritual-ritual yang sering terjadi di momen khitbah atau meminang yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, yaitu tukar cincin, tunangan, dan semisalnya. Apalagi biasanya kalau udah tukar cincin disertai dengan sentuhan kulit ya, cium tangan, dan semisalnya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada tokoh-tokoh agama di negeri kita, masyarakat negeri kita, agar mereka mulai menyadari bahwa syariat Islam dalam pernikahan tidak seperti itu. Dan sekali lagi, tukar cincin atau tunangan itu merupakan tradisi, bukan dari Islam. Makanya jangan bangga bagi seorang wanita yang sudah terpasang cincin di jari manis kalau dipasangkan bukan oleh suaminya. Ingat, orang yang sudah menikah saja bisa berpisah, entah cerai, bisa jadi karena wafat salah satunya. Apalagi yang belum menikah, bukan karena meninggal, tapi karena mungkin sudah tergoda dengan laki-laki lain atau wanita lain, bisa jadi membatalkan pernikahan tersebut. Ingat, melamar itu bukan jaminan, sehingga mengubah status yang haram menjadi halal. Ingat ya, sekali lagi, dalam ritual tersebut banyak mengandung dosa, karena di dalamnya banyak perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulullah. Di antara bentuk dosa, pelanggaran pertama, ya, ini di antara alasan kenapa tukar cincin atau tunangan tidak boleh dilakukan, karena mengandung beberapa unsur dosa. Di antaranya pertama, persentuhannya kulit laki-laki dan kulit wanita yang belum halal, yang bukan mahram. Diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kata Nabi SAW, ditusuknya kepala seseorang dengan pasar dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyuruh atau dia menyentuh wanita yang tidak halal untuknya, yang belum menjadi istrinya atau bukan mahramnya. Kalau sama mahram boleh kita sentuhan. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir jilid 20 halaman 211. Coba kalau kita ilustrasikan ya, posisinya kita aja, tangan kita ketusuk jarum yang bisa dibuat menjahit itu, gimana rasanya? Sakit. Itu jarumnya dingin, pendek. Tapi ini tusukannya di tangan ya. Coba kalau jarum jahit tersebut ditusukkan kepala, bisa berekspektasi rasanya? Tentu kita bisa katakan kayaknya lebih sakit dari ditusuk di tangan deh. Apalagi ini ditusuk kepala seseorang dari pasar dari besi, lebih besar daripada jarum jahit. Dan yang ditusuk adalah bukan tangan tapi kepala. Apakah seimbang kita cuma menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan halal untuk kita, dia masih haram untuk kita, cuma sekali sentuh, tapi konsekuensinya kita ditusuk jarum kepala kita ditusuk oleh besi yang tajam. Gak seimbang lah. Kita aja kalau dikasih hukuman yang tidak setimpal kan kita komentar, kok saya cuma kayak gini dihukumnya berat banget. Apalagi hukuman ini lebih berat daripada hukuman fisik yang kita dapatkan dari guru kita. Mungkin dulu kita misalkan kita telat masuk ke sekolah, kita dihukum misalkan, hukumannya lebih dahsyat daripada itu. Itu baru satu kali sentuh, gimana kalau berkali-kali? Allah musta'an. Ya, silakan
ilustrasikan saja rasanya ditusuk kepalanya pakai besi yang tajam. Maka nasihat dari saya untuk diri saya dan untuk para pemirsa, jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa sedikit pun. Disebutkan dalam As-Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahwana ahlin nar adaban yaumal qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghuh. Qala sallallahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya yang membuat otaknya mendidih. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini sahih dari Bukhari nomor hadis 6591 dan Imam Muslim nomor hadis 213. Dan ada tambahan dalam lafaz Imam Bukhari sebagaimana mendidihnya kuali dan wajan. Nabi SAW memberikan suatu cerita bahwa ada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Berarti pemahaman sebaliknya, hukuman selain dari ini adalah sangat berat. Di antara penghuni neraka yang siksanya paling ringan adalah seseorang yang disiksa dengan diletakkannya 2 buah bara api neraka di bawah telapak kakinya yang membuat otaknya mendidih. Coba kalian tahu arang ya? Arang. Baraknya nih, bara api yang biasa jadi bibit apinya. Ditaruh di bawah, kalian injak. 1 detik saja. Memang nggak sampai mendidih otak kita, tapi kita akan menjerit, sakit. Apalagi ini bara api neraka. 1 detik tempel, langsung dari atas sampai bawah mendidih, meleleh. Saking apanya? Panasnya. Bara api arang saja yang panasnya segitu, kita udah sakit. Meskipun nggak sampai mendidihkan otak kita, tubuh kita. Apalagi ini sampai langsung tempel atas, langsung meleleh ke bawah. Maka bahaya, sakitnya berlipat-lipat. Para pemirsa Syar TV dimana berada, bahwa inilah pentingnya kita sebagai anak muda untuk benar-benar menjaga pergaulan, memahami batasan antara laki-laki dan wanita. Dan kita sebagai orang tua harus memahami bahwa menikahkan anak bukan hal yang mudah, sehingga sebelum menikahkan harus mempelajari ilmunya. Makanya saya juga sering ketika ingin memberikan hadiah buku ini kepada anak muda, ya saya bilang ini untuk bekal nikah ya. Atau ketika saya memberikan kepada orang yang sudah beristri, sudah menikah, sudah punya anak, saya bahasanya, Pak, ini ada buku, semoga bisa menjadi bekal untuk menikahkan anaknya. Ya, kalau bapaknya mau nikah lagi, ya silakan pakai bisa buku ini, atau buku ini juga bisa bapak pakai ilmunya untuk menikahkan anak. Karena ini sama, buku ini adalah membahas proses pernikahan sesuai konsep Islam. Bahkan walimahnya pun dibahas di sini. Di sini catatan untuk kita bahwa sekali lagi masalah ibadah itu butuh ilmu. Masalah agama itu butuh ilmu. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adanna ahli nari 'adzaban yanta'ilu bi na'laini min narin yaghri dimaghu min hararatin 'alaihi." Kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah dia memakai 2 sandal dari neraka, seketika itu mendidih otaknya disebabkan panasnya sandal tersebut. Di sini ada Imam Muslim nomor hadis 211. Coba, kita pernah nggak pakai sandal kita ke suatu tempat, misalkan contoh ke masjid. Pada saat itu zuhur mungkin, terik matahari sedang terasa panasnya. Begitu selesai sholat, kita pakai sandal. Panas kan sandalnya? Panas. Gimana perasaan kita? Subhanallah. Langsung lepas kan? Karena apa? Panas.
itu baru panasnya kena sinar matahari dengan jarak yang sangat jauh. Apalagi ini dipakaikan sendal dari neraka, sehingga seketika itu mendidih otaknya. Langsung ibarat hantaran panasnya dari bawah langsung ke atas. Dahsyat sekali. Inilah konsekuensi dari dosa. Di sisi lain, sisa yang paling ringan bagi seorang yang masuk neraka adalah ditempelkannya bara api atau juga dipakaikan sendal dari api neraka. Bayang saja ya, sendalnya bukan sendal kayak kita sendal karet, tapi sendal api. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan, apakah azab seperti itu ringan bagi kita? Berat, tapi itulah dosa yang paling ringan sisanya. Dosa yang paling ringan itu saja kita sudah ngeri, apalagi yang lebih besar dari itu, lebih dahsyat dari itu. Ya paling ringannya aja gitu azabnya ya, gimana lagi besarnya azabnya, makin sangat dahsyat. Kemudian jenis pelanggaran kedua yang terdapat di ritual tukar cincin atau tunangan adalah bahwa kaum laki-laki itu tidak boleh memakai emas apapun bentuknya. Bismillah. Di sisi lain melanggar syariat. Pertama tadi menyentuh. Yang kedua, laki-laki tidak boleh memakai emas apapun bentuknya, cincin, gelang, kalung dan semisalnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kaum lelaki memakai cincin emas, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Uhilla adz-dzahabu wal hariru li'innathi min ummati wa hurima 'ala dzukuriha." Kata Nabi SAW, emas dan sutra itu dihalalkan untuk kaum wanita dari umatku dan diharamkan atas kaum laki-lakinya. Hadis ini dari An-Nasa'i dalam nomor hadis 5148. Ya, jadi ini pelajaran, laki-laki itu tidak boleh menggunakan aksesoris emas dan tidak boleh juga menggunakan pakaian dari sutra. Kalau wanita boleh jawabnya. Dan tradisi tunangan kan gitu ya, yang laki-laki memakaikan cincin emas di jari manis wanita, begitu sebaliknya wanita memakaikan cincin emas di jari manis laki-laki. Coba, bisa tidak ritual tunangan itu diubah? Gak bisa, sudah sepaket. Masa iya orang mengangkat cincin gak megang tangan gitu kan, cuma gini doang, itu disebut gak romantis lagi. Terus kalau cincinnya diganti sama cincin imitasi atau cincin mainan, kan lucu. Atau batu akik misalkan, sebaiknya tidak demikian. Silakan pasangkan cincinnya di jari manis pasangan kita setelah akan nikah. Tapi dengan catatan laki-laki jangan emas ya. Misalkan laki-lakinya perak, wanitanya emas. Atau wanitanya emas, laki-lakinya memang mainan aja tuh batu akik misalkan. Tapi setelah akad nikah baru dibolehkan. Tapi sebelum akad nikah mutlak tidak boleh. Dan pelanggaran yang ketiga, kenapa tukar cincin atau acara tunangan tersebut tidak boleh dalam Islam? Melanggar di antara pelanggaran ketiganya adalah ternyata cincin pertunangan adalah tradisi dari Ahlul Kitab, yaitu kaum Nasrani. Kaum laki-laki Ahlul Kitab biasa memberikan cincin kepada calon pengantinnya yang wanita sebelum dilaksanakannya akad ataupun resepsi pernikahan. Perhatikan, kita itu seorang muslim loh. Kita malah gak pernah paham masalah ilmu Islam. Akhirnya kita perlahan mengikuti tradisi dari agama lain. Kan sangat heran, sangat aneh. Kita ini punya orang tua, tapi orang tua kita nggak patuhi, malah kita patuh sama orang tua orang lain gitu, tetangga kita misalkan. Ya kan keliru ini mah. Akalnya sudah terbalik. Orang Nasrani aja nggak mau ngikutin Islam, kita yang Muslim ngikutin mereka. Mereka aja tetangga kita nggak mau ngikutin orang tua kita, masa kita malah ngikutin mereka, kan gitu. Ilustrasi sederhana. Lagi-lagi ternyata kebiasaan tukar cincin atau tunangan dan misalnya itu merupakan tradisi dari kaum Nasrani. Sedangkan kata Nabi SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Karena siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum dengan ciri khasnya, maka mereka termasuk dalam golongannya. Kan ngeri kita seorang muslim ngikutin kebiasaan Nasrani, kita akan dicap sebagai kaum Nasrani. Waliyadzubillah. Dan Fadilatul Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui dasar terhadap amalan tukar cincin ini dalam syariat Islam. Yang paling utama adalah meninggalkan hal tersebut, baik cincin itu terbuat dari emas, perak atau selainnya. Sekali lagi, kalau belum nikah boleh. Kalau sudah akan nikah maka boleh, dengan catatan bukan dari emas, kata Syekh bin Baz. Kalau memang ditinggalkan pun itu lebih baik. Maka bersabarlah saudara-saudariku, maka hindari ritual tukar cincin atau ritual lainnya yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu pun jika kita ingin selamat dari azab Allah dan diberkahi rumah tangganya. Jadi tidak ada balasan karena taat kepada manusia sehingga berani melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Dari tentang hal tersebut adalah sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Dari sini Imam Muslim nomor hadis 1840. Meskipun orang tua kita yang memerintahkan keburukan, misalkan orang tua kita yang mengusul adanya tukar cincin atau menyuruh perbuatan dosa lainnya, maka kita hanya boleh mendengarkannya dan tetap tidak boleh melaksanakan perintahnya. Inilah diantara ketentuan konsekuensi dari hukum Islam, sehingga jelas harus kepada siapa kita berlaku taat secara totalitas. Kalau sama orang tua, sama manusia secara umum, kita hanya boleh taat pada mereka dalam ketaatan atau kebaikan. Bagaimana kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, ya. Adapun namanya patuh, taat, itu hanya dalam kebaikan. Kalau dalam hal tidak baik, melanggar syariat Allah, maka tidak ada kepatuhan di dalam perintah tersebut. Insyaallah untuk poin ke-6 tentang tolak ukur diterima pinangan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, jaga jarak, social distancing gitu kan, social distancing kalau istilah sekarang itu, hingga akan nikah berlangsung. Kalau sudah akan nikah, silakan kalian lakukan sesuka hati kalian, tentu dengan batasan syariat juga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mencukupi kehidupan kita dengan rezeki yang berkah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pasangan hidup kita sosok yang solih, dan kita pun dimudahkan oleh Allah bisa memiliki keturunan yang solih. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.